Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Tukang Servis Desa. Oke, hari ini lanjut pergantian HP Vivo lagi ya. Jadi ini masuk HP Vivo Y27S. Ini kondisinya minta ganti LCD ya. Oke, sini langsung saja saya bongkar HP-nya. Sini untuk membuka covernya hati-hati ya. Apalagi kalau tidak menggunakan alat bantu seperti cairan atau yang lainnya, itu harus membukanya hati-hati karena takutnya terkelupas ya. Karena hari apes itu nggak ada di kalender ya, jadi kita harus hati-hati agar tidak terkelupas dan jadi nombok ya. Oke, di sini langsung saja saya lakukan pelepasan dan lepas semua baut-bautnya ya. Di sini untuk baut-baut ini harus dilepas semua ya, tinggal beberapa saja ya di bagian bawah itu karena tidak terhubung ya. Jadi untuk bagian speaker itu di bagian tengah ada satu baut, jadi itu ditinggal ya, nggak usah dilepas. Dan untuk pemasangan LCD sendiri, apabila LCD-nya sudah pernah dicoba atau sudah dites, nggak apa-apa ya, langsung dipasang. Jadi apabila belum dipasang, belum dites sebelumnya, jadi itu wajib dicoba ya, dites terlebih dahulu, apalagi kalau beli sendiri ya. Oke, di sini sudah terlepas semua untuk baut-bautnya. Lanjut ke pelepasan bagian tutup tengahnya ya. Jadi ini karena terpisah, di sini ada 3 bagian ya terpisahnya, untuk tutup mesin dan tutup tengah dan tutup bagian cover belakangnya ya. Dan untuk membuka ini hati-hati ya, karena disitu ada fleksibel fingerprint juga. Jadi yang terlalu dalam untuk memasukkan alat bantunya karena takutnya mengenai bagian fingerprint ya. Dan jangan sampai ketarik juga ya, takutnya fingerprintnya bisa putus atau robek ya, karena posisinya tepat di bagian tutup mesin bagian dalam ya. Jadi HP ini sudah pernah diganti LCD ya sebelumnya. Jadi ini ganti LCD untuk yang berapa kali ya, saya kurang tahu juga. Oke, dari sini saya akan coba dulu tes LCD baru ya. Kita akan coba apakah LCD-nya berfungsi normal apa tidak ya. Oke, di sini alhamdulillah untuk LCD-nya hidup ya. Namun kayaknya kalau dipasang kayak gini mati hidup ya. Coba bantu dengan pengecasan, apakah karena LCD-nya saja yang bermasalah atau yang lainnya. Dan ini saya akan coba tunggu dulu sampai ke tampilan menu. Mudah-mudahan tidak ada masalah ya untuk LCD-nya. Oke, ternyata LCD-nya sudah normal ya. Jadi sini setelah dicoba, ini LCD-nya normal ya. Jadi tinggal langsung proses ke pelepasan LCD lama dan pemasangan ya. Oke, jangan lupa lepas dulu untuk connect soket-soket baterai, soket LCD ya. Itu dilepas, kemudian angkat baterainya. Nanti kalau kelupaan mengangkat soket baterainya, itu malah bikin ini ya, membuat baterainya bermasalah ya, atau bisa terjadi robek atau putus ya di bagian fleksibel baterainya. Dan di sini sambil membuka LCD yang lama, ini kayaknya agak lumayan kuat ya untuk lemnya. Jadi seset pelan-pelan di bagian sisi-sisinya. Dan ini dia kondisi LCD yang lama. Sini untuk bagian bawah dekat lampu itu pecah ya. Jadi bagian itu yang membuat LCD-nya jadi tidak berfungsi ya. Oke, sini sudah dilakukan pelepasan LCD lama. Lanjut membersihkan bagian framenya ya. Jadi untuk bagian frame ini
bersihkan sampai benar-benar bersih ya, karena apabila tidak dilakukan pembersihan nanti pas pengeleman ada bagian-bagian yang mengganjal, jadi malah bikin ini ya, bikin tampilan LCD di bagian sisi-sisinya malah terlihat cahaya ya. Oke, apabila dirasa cukup bersih, kemudian persiapan pemasangan LCD baru ya. Jadi sebelum melakukan pemasangan saya coba dulu, dan untuk bagian atas ini kasih lem secukupnya ya, karena di bagian atas itu ada sensor. Kemudian setelah dilakukan pengeleman lanjut kasih lem di bagian sisi-sisi framenya ya, kemudian lanjut pasang LCD-nya dan tekan pelan-pelan ya, jangan terlalu kuat menekannya, karena apabila terlalu kuat nanti malah bikin LCD-nya jadi rusak ya. Oke, lanjut merapikan, kemudian pasang baterai dan cek soket-soketnya juga ya, sambil dicek juga untuk bagian-bagian lainnya. Kemudian lanjut merapikannya. Sini sebelumnya untuk bagian kamera saya bersihkan dulu ya, nah tadi kelupaan membersihkannya. Jadi karena sudah terpasang LCD-nya, jadi saya buka dari bagian belakang mesin ya. Kemudian lanjut pasang fingerprint dan tutup mesin bagian dalam ya. Jadi untuk bagian mesin ini hati-hati ya, karena fleksibelnya ada di bagian dalam ya untuk fleksibel fingerprint. Oke, lanjut merapikan dan pastikan untuk bagian tutup tengahnya rapat ya. Jadi di sini sambil dicek kembali apabila ada yang kurang. Jadi untuk bagian ini belum saya pasang semuanya ya, untuk kayak baut dan lain-lainnya. Namun ini pemasangan sudah hampir 90% ya, hampir selesai. Jadi karena sambil menunggu lemnya kering ya, jadi saya tunggu dulu. Jadi saya belum melakukan pemasangan ya, belum melakukan merapikan dari ini ya, merapikan untuk pemasangan bagian cover belakangnya ya. Jadi sini saya akan coba fokus dulu untuk menunggu lem LCD-nya kering ya. Oke, di sini saya tambahkan perekat ya untuk menahannya. Dan ini alhamdulillah sudah tahap akhir ya. Jadi setelah kita tunggu nanti sambil nunggu lem kering, lanjut ke merapikan terakhirnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.